Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Sudah paham dengan anatomi copywriting kemarin? Sudah ada yang bisa membuatnya kan? Mudah kalau sudah bisa buatnya dan sudah paham dengan anatomi copywriting akan membuat naskah iklannya justru lebih gampang. Ya kan? Nah, sekarang kita lanjut ke materi di modul 6 ya. Nah, ini juga bagian dari penulisan copywriting dengan menggunakan formula-formula copywriting. Jadi selain ada anatomi copywriting, ada juga formula yang biasanya sering dipakai oleh para copywriter. Ya, copywriter ini adalah sebutan lain dari penulis iklan. Di modul ke-6 ini saya jelaskan hanya ada 6 formula copywriting yang sering dipakai oleh para copywriter. Di luar 6 formula ini masih ada beberapa formula-formula lain. Namun di kelas Jago Nulis Iklan ini tidak semua formula copywriting akan dibahas. Hanya beberapa saja, hanya 6 saja yang biasanya sering dipakai dan mudah untuk dipraktekkan oleh teman-teman. Oke, sekarang kita mulai ya. Begini, di formula copyright itu yang di modul 6 ada 6. Saya sebutkan dulu ya. Pertama adalah formula AIDA. Kedua formula YES-SET. Ketiga formula FAB. Keempat formula BAB. Dan kelima formula PAS atau PAS. Dan terakhir formula PPPP atau biar gampang disingkat 4P. Baik, kita mulai dari formula pertama ya, yaitu formula AIDA. Apa sih itu AIDA? AIDA itu singkatan dari A-nya itu attention atau perhatian, I-nya interest atau ketertarikan, D-nya desire atau keinginan, dan A-nya terakhir adalah action atau tindakan. Di formula AIDA ini yang pertama kali yang perlu kita lakukan dalam membuat naskah iklan adalah membuat perhatian pembaca mau melihat naskah iklan kita. Ya, intinya adalah buat mereka tertarik dengan iklan yang kita buat. Nah, bagaimana caranya? Tetap pakai headline yang sudah kita bahas di modul kelima kemarin. Lalu, setelah mendapatkan perhatian dari pembaca, maka selanjutnya adalah membuat mereka tertarik dengan produk yang kita jual. Caranya, tunjukkan masalah atau ketakutan yang dihadapi mereka atau kasih tahu keinginan dan harapan mereka. Nah, kemudian ciptakan perasaan agar mereka menginginkan membeli produk kita. Caranya, berikan solusi atau penawaran yang tidak bisa mereka tolak. Lalu, arahkan mereka untuk bertindak sesuai keinginan kita. Jadi, kalau mau diringkas, polanya ada seperti ini. Ambil perhatiannya, tunjukkan masalah atau harapan, dan berikan solusi, lalu arahkan untuk membeli atau hal lainnya. Nah, biar lebih jelas saya berikan contohnya ya. Ini contoh dari e-course WhatsApp Secret Mastery. Jadi di e-course tersebut kita ingin mengajak orang lain menjadi reseller freelance agar bisa ikut memasarkan produk e-course tersebut. Dalam naskah iklan yang kita tulis, kita bisa memberikan attention-nya seperti ini. Judulnya atau headline-nya adalah produknya mudah dijual, jualannya dibimbing, daftarnya gratis. Itulah kondisi yang insya Allah Anda rasakan jika mengikuti program Reseller Freelance Product WhatsApp Secret Mastery. Di bagian attention ini, headline-nya menggunakan headline yang menunjukkan kemudahan. Selanjutnya di bagian interest yang membuat pembaca akan membaca naskah iklan kita sampai habis, maka naskahnya seperti ini. Program apa sih itu? Mungkin Anda yang bertanya demikian. Nah, sebelum menjawabnya, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah selama ini sudah jualan namun masih sulit laku karena nggak ada bimbingan? Lalu apakah selama ini Anda bingung mau jual apa? Apakah Anda mulai usaha namun kesulitan modal? Atau ingin belajar jualan sekaligus praktek? Nah, di bagian interest ini justru diberikan pertanyaan yang jawabannya pasti ya.
Nah, di bagian ini naskah iklan ini membuat pembaca mengangguk-angguk. Oh iya betul, kalau ternyata jualan saya selama ini sulit karena belum tahu ilmunya, belum bisa praktek jualan tapi bingung mau jualan apa. Nah, disinilah pembaca diajak untuk memahami kondisi yang mereka alami. Lalu di bagian desire-nya dimunculkan hasrat agar mereka mau mengikuti program reseller freelance ini. Desire-nya apa yang diberikan dalam naskah iklan ini? Di antaranya adalah jualannya tanpa modal, diajarkan, diarahkan, dan produknya yang sangat banyak dibutuhkan. Kemudian juga ada amunisi dan strategi jualan yang sudah disiapkan, termasuk komisi dan reward yang lumayan. Apalagi daftarnya juga gratis. Anda tak perlu ikut program ini dengan mengeluarkan biaya sepeser pun. Nah, gimana kalau Anda sendiri yang membaca tulisan ini, apalagi dengar kata gratis, pasti hasrat untuk ikut dalam program ini muncul juga kan? Oke, kalau begitu kita lanjut ke bagian action-nya. Di bagian action ini dituliskan sebagai berikut. Hanya meskipun gratis, tapi program ini terbuka terbatas hanya sampai tanggal 8 Maret. Karena dibuka terbatas, maka pesertanya yang ikut program ini juga dibatasi hanya 1.000 orang. Di bagian ini, penulis iklan ingin menunjukkan bahwa ada kelangkaan kuota atau kuotanya terbatas dan waktunya pun dibatasi. Artinya, buat yang tercepat untuk ikut program ini, dialah yang akan bisa mengikuti program ini. Jadi secara nggak langsung, penulis iklan ini ingin mengajak pembaca untuk segera melakukan tindakan, yaitu apakah pembaca mau ikut program ini atau tidak gitu. Nah, jadi terbayang ya formula AIDA ini jika digunakan dalam naskah iklan kita. Oke, kita lanjut ke formula berikutnya, yaitu formula yes set. Nah, dalam formula ini menggunakan pembukaan naskah iklan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya adalah ya. Jadi, pembaca naskah iklan ini tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban kata tidak. Karena itu, formula ini disebut dengan formula yes set. Ya, jadi dengan mengajukan pertanyaan dengan formula yes set, itu berarti memunculkan kesan bahwa Anda memiliki empati kepada pembaca terhadap masalah dan harapan yang diinginkannya. Untuk formula yes set ini, kita bisa mengajukan pertanyaan yes set dengan sebanyak maksimal 3 atau 4 pertanyaan. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu tentu kurang menyenangkan buat para pembaca dan kurang nyaman bagi mereka. Jadi polanya adalah ajukan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga. Kemudian berikan solusi dan arahkan. Nah, contohnya sudah ada dalam naskah iklan di formula AIDA di atas. Namun saya akan buat lebih kecil saja. Jadi bisa seperti ini. Sebelum Anda melanjutkan membaca pesan ini, saya ingin pastikan apakah Anda pernah mengalami hal-hal seperti ini. Pertama, sering bingung saat menulis iklan. Kedua, nggak tahu bagaimana memulai untuk membuat copywriting yang menjual. Sulit merangkai kata-kata untuk promosi. Kalau jawaban Anda iya, berarti Anda beruntung. Karena di pesan selanjutnya, Anda akan menemukan cara yang mudah menulis iklan dalam 10 menit. Mau? Jadi terlihat kan ada 3 pertanyaan dengan formula yes set dalam contoh iklan tersebut. Pertanyaan pertama, sering bingung saat menulis iklan? Lalu pertanyaan kedua, nggak tahu bagaimana memulai untuk membuat copywriting yang menjual? Dan ketiga, sulit merangkai kata-kata untuk promosi. Nah, itu jawabannya bagi yang pembaca yang mengalami 3 hal tersebut, pasti akan menjawab dengan jawaban iya. Jika begitu, kita tinggal melanjutkannya naskah iklan tersebut dengan memberikan solusi dan mengarahkannya. Jelas ya?
Kalau begitu, kita lanjut ke formula ketiga, yaitu formula FAB. FAB itu singkatan dari feature, advantage, dan benefit. Pada formula ini, kita lebih menonjolkan pada bagian manfaat. Namun sebelumnya, di pola ini, kita perlu menjabarkan dahulu tentang fitur-fitur produk yang kita jual atau spesifikasinya, ataupun juga kandungan dari produk yang kita jual. Dari fitur ataupun spesifikasi produk yang kita jual, lalu kita jelaskan apa keunggulan fitur-fitur tersebut dibandingkan dengan produk yang lain ataupun yang sejenis. Kemudian dari situ kita jelaskan manfaat yang diperoleh oleh pembaca kita. Apa saja manfaatnya, itu bisa diuraikan dalam pola benefit. Nah, untuk membuat formula ini ada triknya, yaitu sisipkan kata emangnya kenapa di antara bagian-bagian tersebut. Jadi polanya, beritahu spesifikasi, kandungan ataupun fitur dari produk yang kita jual, lalu tunjukkan keunggulannya, dan beritahu manfaat yang akan dirasakan oleh pembaca. Nah, di antara pola tersebut, kita bisa ajukan pertanyaan emangnya kenapa untuk menjelaskan pola selanjutnya. Nah, biar lebih jelas kita bisa lihat contoh berikut ini. Dengan bergabung ke kelas ini, Anda akan mendapatkan 4 materi penting dalam jualan di medsos. Keempat materi itu adalah FB marketing, WA marketing, personal branding, dan copywriting. Di bagian ini, itu adalah fitur-fitur dari kelas yang akan ditawarkan. Lalu kita berikan sisipan pertanyaan, emangnya kenapa? Kenapa keempat materi itu penting untuk dipelajari di kelas ini? Maka jawabannya ada di advantage. Dengan belajar materi-materi itu, Anda akan lebih mudah mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan hanya dari online. Apalagi materi itu juga bisa diterapkan pada bisnis Anda yang lain. Nah, kalimat ini masuk dalam bagian advantage. Nah, di bagian benefit atau manfaat, kita bisa tunjukkan dengan kalimat seperti ini. Kalau bisnis Anda berkembang dengan belajar di kelas ini, itu artinya penghasilan Anda bakal bertambah. Bahkan Anda jadi punya waktu lebih banyak untuk bersama keluarga. Gimana? Asik kan? Oke, teman-teman. Itu 3 formula copywriting yang baru saja kita bahas. Untuk 3 formula copywriting lainnya, saya bahas di voice selanjutnya. Sampai ketemu di voice selanjutnya ya.